Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ini bab baru. Jadi, mari kita dengarkan penjelasannya. Oke. Kesebangunan itu kayak begini. Kalau kalian pernah memasukkan gambar ke dalam komputer, terus kalian perbesar caranya, jadi kayak kamu masukin gambar dalam komputer, terus kalian klik ininya, terus kalian tarik ke sini, gambarnya kan akan jadi besar, mengikuti proporsi gambar aslinya. Jadi kalau di komputer kamu tariknya begini aja, ke sini, itu nggak akan proporsional. Tapi kalau kamu tarik dari ujungnya, dari ujung sini, atau sini, tarik ke sini, itu akan gambarnya akan menjadi proporsional dengan gambar aslinya. Nah, itu yang namanya sebangun. Jadi, gambar asli dengan gambar setelah diperbesar atau diperkecil, itu proporsional. Itu baru namanya sebangun. Jadi, kalau kamu punya dua bangun datar itu akan dibilang sebangun kalau yang pertama, sebangun itu syarat yang pertama, sudut-sudutnya, titik-titik sudutnya sama besar. Itu syaratnya sebangun yang pertama. Syarat sebangun yang kedua itu garis-garis yang bersesuaian atau panjang sisi yang bersesuaian. Itu sisi aja ya. Sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Contoh, kalau kamu punya, umpamanya ya, anggap aja, kalau kamu punya bangun, ini ada persegi, ini panjangnya A, persegi sisinya panjangnya A, terus ada persegi, satu lagi, panjang sisinya B, ini B, ini A, oke. Ini akan sebangun dengan ini. Kenapa? Karena pertama, sudutnya sama. Ini sudutnya 90, ini 90, 90, 90, 90. Jadi syarat pertama terpenuhi. Mari kita lihat syarat keduanya. Syarat keduanya, panjang sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. Jadi A yang ini, sisi yang ini, kamu bandingkan dengan sisi yang ini. Jadi A per B harus sama dengan sisi yang ini berbanding sisi yang ini. Jadi harus sama. Ini panjang sisinya apa? A per B. Ini panjang sisinya A. Ini panjang sisinya juga yang bersesuaian B. Berarti A per B. Jadi panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Itu baru bisa dibilang dia sebangun. Nah, gimana sih contoh yang gak sebangun? Oke. Kalau Pak Didi punya, ini Pak Didi punya persegi lagi deh. Panjang sisinya 2, ini 2, ini juga 2. Ini 2 semua. Dengan persegi panjang, yang panjang sisinya sini 4, sini 6, sini 4, sini 2 umpamanya. Mari kita lihat syaratnya. Yang pertama, saat dia sebangun itu sudutnya sama besar. Kita lihat 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Ini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Jadi terpenuhi syarat yang pertama.
Lihat syarat yang kedua. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Lihat ya. 2 banding dengan 4. 2/4. Ini panjangnya berapa? Ini panjangnya 2. 2/2. Apakah sama dengan 2/2? Ini nggak sama. Jadi bangun ini dan bangun ini tidak sebangun. Oke? Nah, sekarang contoh yang lain yang tidak sebangun. Catat ya. Nah, contoh yang lain suatu bangun dibilang tidak sebangun. Itu, oke, kita lihat. Kalau ada yang punya persegi lagi deh. Nah, kalau gitu tadi yang dihapus. Oke, persegi. Ini panjangnya 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Dengan pada punya apa ini? Bulat ketupat. Sejajar jam. Bulat ketupat. Yang ini panjangnya 2. Jangan 2. Ini panjangnya 4. Ini panjangnya 4. Ini panjangnya 4. Ini panjangnya 4. Kita lihat syaratnya. Kita lihat dari yang syarat kedua. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Oke, kita lihat. 2, ini 2, sini 4. Berarti 2/4. Oke, yang ini 2, sini 4. Harus sama dengan 2/4. Oke. Dan kamu akan dapat semuanya 2/4 atau setengah. Jadi semua sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Nah, itu baru syarat yang ini. Kita lihat syarat satu lagi. Jadi dia terpenuhi nih satu syarat untuk dia sebangun. Tapi kita lihat syarat satu lagi, apakah dia sebangun atau enggak. Oke. Kita lihat sudutnya. Sudut-sudutnya sama besar. Lihat ya, di sini sudutnya 90. 90, 90, 90. Sedangkan di sini ini pasti lebih dari 90. Ini pasti kurang dari 90. Ini pasti lebih dari 90. Ini pasti kurang dari 90. Jadi secara sudut dia nggak sama besar. Artinya bangun ini dan bangun ini tidak sebangun. Oke? Nah. Tapi ada suatu bangun yang istimewa. Kalau bangun istimewa itu kayak gini. Kalau kamu, jadi ini bangunnya istimewa. Ini berlaku. Nah, syarat ini berlaku untuk semua bangun datar. Mau dia segi 5, segi 10, segi 100, segi N, semua bangun itu syarat dia sebangun dengan suatu bangun yang lain itu harus memenuhi ini. Nah, tapi ada satu yang istimewa, namanya segitiga. Kalau segitiga kayak gini, kamu cukup periksa. Jadi kalau segitiga, asal salah satu ini memenuhi ini atau ini, maka segitiga itu sebangun otomatis. Jadi kalau segitiga itu sudutnya sama besar, umpamanya di sini nih, anggap aja 60, ini 60, ini 60, ini sudutnya sama besar, ini 60, ini 60, ini 60, sudut 60 semuanya. Maka segitiga, kalau dia 60, 60, 60, kan syarat pertama berlaku. Nah, kalau segitiga, kamu nggak usah cek lagi syarat kedua, karena syarat kedua otomatis berlaku. Kalau nggak percaya, cobain aja, kamu hitung. Ini kan segitiga sama sisi, jadi anggap aja sisinya 1, 1, 1. Ini segitiga sama sisi juga. Nah, pasti sisinya 5, pokoknya 5, 5, 5. Bandingin aja 1/5, 1/5, 1/5. Perbandingannya sama. Jadi kalau segitiga, satu saja yang berlaku. Kalau kamu dapat segitiga, satu syarat aja berlaku, syarat lainnya otomatis berlaku. Jadi kalau kamu punya segitiga yang panjangnya sebangun, kayak gini. Contoh lagi, kalau ada dia punya, oke, segitiga siku-siku. Nih, udah pernah kan belajar? Kalau di sini 3, di sini 4, sini 5. Oke? Nah, kalau pada yang punya kayak gini, umpamanya di sini 9, di sini 12, di sini
15. Segitiga ini sebangun. Kenapa? Kamu lihat perbandingannya. 3:9. Sisi terpendek banding sisi terpendek. 3:9. Apakah sama dengan? Terus lihat sisi terpanjang keduanya, 4:12. 4:12. Dengan sisi paling panjangnya 5:15. Sama enggak? Ini kalau kamu sederhanakan sepertiga, ini kalau disederhanakan sepertiga, ini kalau disederhanakan sepertiga. Artinya sama. Nah, kalau dia sama, tanpa kamu lihat sudutnya, otomatis ini pasti sebangun. Karena sudutnya pasti sama besar. Kamu akan belajar sudut sama besar itu nanti kamu belajar di SMA. Ini nanti kamu belajar gimana sih cari sudut ini. Itu nanti pakai trigonometri, pakai sin, cos, tangan. Tapi nanti itu belajar di SMA. Di SMP nggak akan ada sin, cos, tangan, belum diajari. Nah, ini kalau segitiga itu otomatis mau segitiga bentuk apapun juga, kalau salah satu syaratnya berlaku, otomatis yang satunya berlaku. Jadi dia pasti sebangun. Udah? Oke. Itu kalau tentang sebangun. Syaratnya mudah sih. Syaratnya cuma gini. Jadi kamu cuma belajar perbandingan. Oke? Nanti kita belajar latihan soalnya. Nah, sekarang apa sih kongruen? Jadi kalau suatu bangun dikatakan kongruen, itu artinya bangun itu sama persis. Bukan kalau sebangun dia itu ada perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu sama. Tapi kalau dia kongruen, artinya itu sama persis. Jadi kalau banyak pada punya segitiga begini, ini 3, 4, 5 dengan segitiga begini 3, 4, 5, ini namanya kongruen. Karena segitiga ini sama persis. Cuma tinggal dibalik-balik, dicerminkan. Kamu tinggal ini tuh tinggal kamu puter, kamu cerminkan, tapi segitiganya sama gitu. Nah, cara kamu bandingkannya gimana sih ngelihatnya? Lihat, sisi yang paling pendek harus berbanding dengan sisi yang paling pendek. Sama kan? Nah, itu juga sama berlaku di perbandingan. Sisi terpanjang kedua ini akan sama dengan sisi terpanjang kedua. Oke? Sisi terpanjang ketiga, terpanjang paling panjang itu akan sama dengan sisi paling panjang di segitiga ini. Kalau ini semuanya sama, artinya segitiganya kongruen. Itu bukan cuma segitiga ya, semua bangun. Kalau pokoknya intinya kalau kongruen, dia itu sama persis, identik. Cuman bangun yang satunya diputer-puter lah, mau dirotasi, dicerminkan terhadap subu X, subu Y, yang pasti asalnya sama gitu. Jadi kalau umpamanya pada juga punya segitiga yang kayak gini, nah ini 3, ini 4, ini 5, ini sama ini pasti kongruen. Kenapa? Lihat aja, sisi paling pendeknya 3, sama. Sisi paling panjangnya 4. Oke, 5 dengan 5. Dan sudut-sudutnya sama. Ini 90, ini 90, ini dan ini. Oke. Sudut di depan sisi paling pendek ini akan sama dengan besar sudut di sisi paling pendek di sini. Oke, sudut yang jadi kalau kamu punya garis sisi paling panjang, sisi paling panjang kedua, sudut di depannya pasti akan sama besar dengan sudut di sisi paling panjang kedua di segitiga sebelahnya. Oke? Dan begitu juga yang ini kan 90, 5 itu sisi paling panjangnya, sudut depannya 90, 5 90. Oke? Jadi itu pengantar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Oke, sekarang kita latihan soal. Nah, nggak banyak soalnya, nanti kalian kumpulkan lewat Google Classroom. Oke, terima kasih.